Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 2 Kabupaten Semarang. Fasilitator saya adalah Bapak Sahroni SPD, dan untuk pengajar praktik saya adalah Ibu Bibit Afidah SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas modul 1.1.A.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang menstimulus dalam tugas kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir adalah apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar. Baiklah, akan saya coba untuk merefleksi diri saya mengenai apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah, menurut saya, pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu semata-mata untuk mencapai target kurikulum, yakni aspek kognitif siswa, sehingga saya kurang memahami karakteristik murid dan serta minat dan bakatnya. Yang kedua, guru berperan sebagai agen yang mentransfer ilmu. Di sini siswa diibaratkan seperti kertas kosong yang siap kita lukis dengan apa saja sesuai keinginan kita, sehingga lebih dominan daripada murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya kurang memaksimalkan sumber, media, alat, kemudian pembelajaran yang saya lakukan terkesan monoton, membosankan sehingga siswa merasa lelah. Dan yang terakhir adalah suasana pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu tertib, disiplin, semua siswa fokus. Itulah menjadi prioritas saya. Kemudian yang kedua adalah tentang perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Modul 1.1 ini sangat luar biasa, telah mengubah pemikiran saya sebagai guru. Yang pertama, perubahan sebagai pendidik. Peran kita ini adalah fasilitator, pamong, yang menuntun anak memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Yang mana setiap anak ini memiliki kecepatan, kelambatan, kemampuan, bakat, minat sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa menyamaratakan anak-anak. Sehingga kalau anak-anak ini tidak mencapai KKM, maka kita tugasnya adalah menuntun saja semampu mereka dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran akan saya upayakan berpusat pada murid. Murid sebagai objek pembelajaran. Mereka adalah aktor yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan harus mengaktifkan siswa sehingga mereka bahagia di dalam kelas. Yang ketiga adalah tidak menuntut anak dalam segala tugas, namun lebih memberi kebebasan dalam berkreasi. Semisal saya sebagai guru memberikan tugas anak untuk membuat suatu hal, misalnya model jam, maka mereka tidak harus membuat persis seperti apa yang saya contohkan, tapi mereka boleh berkreasi sesuai dengan cipta, rasa, dan karsa mereka. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan permainan. Jadi anak-anak di sini adalah masa bermain, sehingga sebisa mungkin pembelajaran kita itu dengan bermain sambil belajar, sehingga anak-anak tidak terasa waktu itu berlalu dengan cepat dan apa yang mereka pelajari pun akan terkesan dalam pikiran. Kemudian yang ketiga adalah penerapan yang segera saya harus lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik saya, mengaktifkan peserta didik, memberikan mereka kesempatan untuk berpendapat, berbeda pendapat, bertanya. Dan yang kedua adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Sedapat mungkin pembelajaran kita, karena saya berada di lingkungan orang suku Jawa, maka bahasa pengantar saya seringkan untuk menggunakan bahasa Jawa. Ini bertujuan agar anak-anak terbiasa menggunakan bahasa Jawa sehingga mereka tidak merasa asing dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Jadi anak-anak ketika tidak ada teman yang berpendapat sesuai yang lainnya, tugasnya adalah memperhatikan, menghormati. Jadi sikap-sikap budi pekerti ini harus selalu kita gaungkan di tengah anak-anak dan kita praktekkan. Yang keempat adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain, menggunakan permainan untuk belajar. Anak-anak ini setiap hari harus kita kreatif untuk membuat pembelajaran itu sedapat mungkin sambil bermain, sehingga anak-anak pun bergerak, karena pada dasarnya anak-anak ini senang sekali untuk bergerak. Dan yang terakhir adalah menuntun. Menuntun ini adalah memfasilitasi atau membantu anak untuk menjadi manusia seutuhnya, manusia yang merdeka, manusia yang bahagia, tidak lagi menuntut anak. Kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi adalah berikan perhatian dan cinta kasih tanpa batas kepada anak-anak kita. Karena dengan cinta, anak pun akan menerima dengan cinta. Cinta kasih saya yang tulus akan memberi kemudahan kita dalam menuntun anak dan anak-anak dalam berjalan menuju ke tujuannya. Dan yang kedua adalah pendidikan itu sejatinya memuliakan anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.